Thailand menyuguhkan pemandangan unik karena para pedagang berjualan dekat sekali dengan rel kereta api. Dan meski dilewati kereta api, pasar Maeklong ini selalu dipenuhi wisatawan yang ingin melihat dari dekat setiap kali kereta melaju di tengah keramaian pasar. Pasar tradisional yang unik ini bernama Maeklong Railway Market atau Pasar Kereta Api Maeklong. Lokasinya berada di Samut Songkram, Bangkok. Meski dilewati kereta api setiap harinya, pasar ini selalu dipenuhi pengunjung, termasuk wisatawan yang penasaran dan ingin melihat dari dekat setiap kali kereta melaju di tengah keramaian pasar. Dalam sehari, kereta api ini melintas di tengah pasar Maeklong sebanyak 8 kali. Uniknya, setiap kali suara sirine penanda sebelum kereta melintas, para pedagang sudah bersiap menggulung tenda yang menutup jalur rel, memindahkan lapak dagangannya. Saat itu pula, wisatawan mengambil posisi untuk merekam dan mengambil foto saat kereta melintas. Menurut salah seorang masinis kereta api, Kunchorn Patanapong Satit, para pedagang sudah tahu kapan kereta akan lewat setelah stasiun mengumumkan lewat megafon. Dan tepat usai kereta melintas, aktivitas pedagang pun kembali normal seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di sini, nanti saya sharing ke Mas Febri, nanti Mas Febri bisa sharing ke yang lain. Jadi nanti ini urutannya ada di sini. Jadi mulai dari proses pencatatan semua proses, summary-nya bagaimana, evaluasi internal eksternalnya bagaimana, habis gitu sedaknya gimana. Ini detailnya seperti ini. Gitu. Nanti ini contoh QC checklistnya. Tapi ini versi garment. Nah, nanti versi di tempat teman-teman masing-masing menurut saya sih bakalan mirip karena fokusnya QC itu adalah persiapan. Gitu. Itu Mas Febri. Baik, nanti akan saya share ke grup ya Pak. Nanti saya share blank formatnya atau mau yang contoh ini pun bisa saya share sih, nggak masalah. Pak Aji, boleh nanya Pak Aji? Untuk yang Ibu siapa? Saya Ika dari perusahaan metal packaging Pak Aji. Oh ya, silakan Ibu. Ya, izin tanya Pak Aji, untuk yang capacity planning Pak Haji, untuk evaluasi dari sisi capacity planning itu tadi bisa dijelaskan lagi Pak Haji, bagaimana cara kita membuat mengevaluasi before-nya seperti apa, current state-nya seperti apa, sehingga nanti itu bisa ditekan menjadi yang lebih baik. Itu cara triggernya gimana tuh Pak Haji yang dari capacity planning? Boleh sharing dulu Bu. Kalau planning di Ibu itu awalnya seperti apa? Dari mana gitu inputannya? Planning maksudnya dari mana inputannya itu ya dari job order dari marketing, kemudian ada ya kita kerjanya by job order gitu Pak, nggak mass pro yang itemnya sama gitu, nggak. Jadi ya hampir mirip seperti kayak, tapi ya mirip-mirip kayak garment, cuman garment kan sekali banyak ya. Biasanya kan modelnya banyak ya. Mirip sih kayak dengan di packaging kan, desainnya misalnya hari ini ngerjakan susu, besok ngerjakan makanan yang lain, misalkan kayak permen, atau besok lagi sardin. Nah, kayak gitu-gitu deh Pak, kita dengan beberapa macam variasi diameter. Pertama sih ya, kalau pengalaman, kalau bicara planning, karena dulu saya juga pernah di planning, jadi kita harus komplit dulu semua informasi Bu. Nah, nanti informasi itu dihubungkan dengan savingnya. Jadi nanti kita punya yang namanya TNA, batas waktu departemen ini. Contoh misalkan kayak saving itu kan cutting harus mulai potong dan ready-nya kapan, loading harus mulai supply ke savingnya kapan. Nah itu yang dibahas dalam prosedur quick changeover tadi Bu, gitu. Karena fokusnya gini, kalau saya lihat kalau di industri yang manufaktur dia fokusnya di setting mesin, makanya disebut single minute exchange dies kan. Bagaimana kita mereduce setting mesin. Tapi kalau di industri kayak garment,
yang tadi packaging, itu fokusnya bagaimana semua informasi itu bisa ready, semua informasi dan material itu bisa ready dalam waktu yang sudah ditentukan gitu loh. Tapi yang jadi masalah biasanya sinkronisasi antar departemen itu yang suka betul match gitu Bu. Match match gitu. Makanya tadi yang saya bilang di awal, kalau kita mau menerapkan VCO, kita harus build awareness-nya dulu nih. Orang-orang yang nggak match ini harus tahu nggak match-nya itu impact-nya ke apa gitu loh. Diajak ke lapangan gitu tadi ya Pak ya. Diajak ke lapangan Bu. Kalau saya diajak ke lapangan, orang memang mungkin sebel ya karena biasanya contoh kayak merchandiser, kalau di bagian sewing itu, bagian di garment itu ada yang namanya merchandiser. Merchandiser itu jadi ngurusi order, dari mulai nerima order sheet dari buyer sampai itu bisa turun ke produksi, pesan material, pesan kain, benang, itu kan biasanya di kantor. Iya. Saya minta perwakilannya suruh ke produksi gitu. Pak, itu kalau pada waktu kita kayak Gemba gitu kan ya, maksudnya yang langsung semua onsite ngelihat sendiri gitu ya pada waktu setup, itu momen ngajaknya itu random atau bagaimana itu Pak, ngajakin gitu kan kadang kan nggak semua bisa diajak langsung in certain time ya Pak Haji. Iya. Jadi waktu itu saya minta izin dulu sama top manajemennya. Kalau bicara di saya ya, kalau di pabrik Korea itu saat direkturnya sudah oke dengan rencana kita, nah yang lain itu mau nggak mau ngikut gitu. Jadi top manajemen ya, jadi nanti kita cek dulu nih yang mau ada pergantian style itu kapan. Baik. Nah, nanti setelah itu kita bilang sama manajemen, saya mau minjem orang-orang ini dong. Terserah kamu mau ngasih yang mana, cuman departemennya udah kita tentuin dari awal. Yang terlibat dalam proses layout. Seperti itu Bu Ika. Ya, berarti termasuk PPIC juga mesti turun, engineering, ya kan Pak? Engineering apa lagi? Oh, baik. Terima kasih Pak. Mungkin yang lain, kesempatan yang lain. Jadi Ibu definisikan dulu yang urutan tadi, tim yang terlibat dalam proses layout di tempat Ibu itu bagian mana aja. Karena nanti pada saat kita ngomongin nggak match-nya dari dia harus ngelihat sendiri masalah yang dia timbulkan itu ini loh gitu. Impact-nya gitu. Dan yang paling penting manajemen pun mengiyakan kalau misalkan memang ini jadi masalah. Karena kalau memang belum mengiyakan, di situ yang sulit biasanya Bu. Jadi orang itu masih belum, ya ngapain sih dirubah? Memang apa impact-nya? Jadi sense of crisis-nya harus kita bangun dulu. Jadi pada waktu nanti mau ke onsite sama-sama melihat, berarti checklist-nya mesti dibuat dulu ya? Checklist-nya saya buat dulu Bu. Jadi biar orang itu enggak kemana-mana ininya. Jadi dia boleh nulis apa aja, yang penting udah kita kurungin dulu gitu formatnya. Ini fokusnya di sini nih yang dilihat nih kan gitu. Ya. Jadi misalkan nemu apa, ini masuk ke orang, masuk ke material atau masuk ke mana gitu. Terus ini bermanfaat atau tidak bermanfaat gitu. Karena kan fokus QCO itu sebenarnya merubah dari internal ke eksternal, yang ujungnya adalah persiapan, preparation. Jadi apa yang ya Pak Haji ya, jadi konfirmasi, jadi apa yang nggak harus dibawa waktu itu disiapin ya, atau kayak nanti tinggal pada waktu showtime-nya tinggal plug and play gitu kan ya, apa yang bisa tinggal dirakit gitu ya. Jadi kan kalau kita lihat yang paling simpel kayak yang pasar tadi itu kan sebenarnya contoh QCO paling simpel. Orang udah tahu si tendanya dikondisikan bisa langsung ditarik. Terus si lapaknya ada rodanya sehingga bisa mundurin langsung gitu. Mungkin nanti kalau kita bisa coba implementasi, kalau nanti yang dari Pak Haji kasih template-nya kita kembangin lagi nanti ya sesuai dengan bisa. Bagus banget nih kalau bisa dibagi Pak Haji, jadi cepet Pasti saya bagi Bu, jadi nggak cuma makan teori doang gitu Pak Haji. Iya, memang saya setuju dengan Ibu, jangan sampai webinar itu cuma jadi perpustakaan ya Bu ya, tapi memang bisa diterapkan ya. Iya. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama Bu Ika.